Halo, shalom semua sahabat dalam Kristus. Selamat malam, sekali lagi kita kembali lagi kepada hari kebaktian kita pada malam hari ini, di mana masih tetap dalam online, ibadah online, tapi kita tetap mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan, kita masih boleh lagi untuk tetap melayani bersama. Kita tetap boleh untuk beribadah walaupun hanya dalam talian lah, hanya dalam online ya. Itu pun tetap sama, kita tetap menyembah kepada Allah kita yang hidup, Allah kita yang tidak pernah berubah, Allah kita yang tetap dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ada amin saudara? Mari sebelum kita mulai kebaktian kita malam hari ini, kita buka kebaktian kita malam ini dengan doa pembukaan. Mari. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, hamba datang dalam doa mengucap syukur padamu Tuhan karena kami masih lagi boleh untuk tetap beribadah, untuk tetap lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan hadir Tuhan di setiap jemaat yang membuka online ini untuk dapat beribadah bersama dengan kami. Tuhan kiranya berkati Tuhan setiap pribadi yang saat ini memang ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Tuhan kiranya apapun yang terjadi di masa hadapan, apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, kami percaya Engkau akan memimpin dan membimbing kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan lari, tidak akan lepas daripada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi saya serahkan masa ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pimpin, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Halo saudara terkasih dalam Kristus. Siap untuk memuji Tuhan? Kita datang ke bait Tuhan, kita memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih bagi yang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Oke, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada hari ini. Tuhan, kami katakan sekali lagi Tuhan, dalam setiap perkara kami percayakan kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau akan sanggup untuk memelihara kami, membimbing kami sehingga kami mampu menjadi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kita angkat pujian kita malam ini adalah Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
percaya kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik, sangat baik, sangat baik. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita jikalau kita tetap bersandar kepadanya. Haleluya. Betapa besar anugerah Tuhan di saat-saat seperti ini, di saat pandemik seperti ini, kiri kanan batu pahat, kemana mungkin bukan batu pahat saja, seluruh dunia saat menghadapi keadaan seperti ini, kita tetap merasakan anugerah Tuhan karena kita masih boleh lagi ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan, ini adalah
Berkat cinta kasih-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan melepaskan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus bagi yang memberitakan firman Tuhan Yesus. Tutup bungkus dia di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat yang terkasih, bertemu lagi kita di dalam ibadah online kali ini. Dan sangat bersyukur kita ada hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan buat setiap pribadi kita. Dan satu-satunya alasan untuk kita memuji menyembah Tuhan hari ini karena kita masih hidup dan menikmati kasih anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kita lebih lanjut di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat perkasa dalam kehidupan kami, Allah yang selalu memimpin kehidupan kami, baik di dalam kami melalui banyak hal, baik di dalam kami membuat banyak pilihan, baik di dalam hikmat yang Kau berikan buat kami, di dalam kami menyelesaikan banyak perkara di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih untuk masa ini, sekali lagi kami dapat duduk mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau memberi kami fokus yang baik, pendengaran yang baik Tuhan, dan penerimaan yang baik di dalam kami menerima firman Engkau pada malam hari ini. Berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Saya berdoa, biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan berakar di tanah yang subur, di hati yang benar-benar menerima firman-Mu. Maka dengan itu Tuhan, selidiki hati setiap pribadi kami, supaya di dalam kami mendengar firman-Mu, kami dapat berbuah dan berhasil di dalam apa yang firman-Mu nyatakan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba, di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, dalam hidup kita ini ada banyak hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini. Dan kehidupan kita di dunia ini merupakan satu panggilan dan satu tujuan yang sangat istimewa bagi setiap pribadi kita. Satu hal yang penting kita ada di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan. Bukan saja melayani sesama, tetapi kita dipanggil juga untuk melayani Tuhan. Saudara, Yesus sendiri mengingatkan kita untuk melayani Dia. Pelayanan merupakan satu penyembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan menurut Alkitab. Terdapat banyak tujuan hidup manusia, dan di dalam banyak-banyak tujuan kehidupan manusia itu, dari segi kita menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain, selain kita dipanggil untuk memuliakan Allah, selain kita dipanggil untuk memenuhi tujuan Allah, selain kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, selain kita menjadi serupa dengan gambaran Allah, selain kita dipanggil untuk hidup dengan dipenuhi Roh Kudus, selain kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan, selain kita dipanggil untuk menyembah Yesus Kristus, selain kita dipanggil untuk bersekutu sebagai saudara seiman, kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema saya kali ini adalah tentang mulai serius. Ada 4 perkara yang saya ingin ajak kita bersama-sama untuk terus bertumbuh di dalam pelayanan sepanjang tahun ini. Yang pertama, melayani dalam gereja. Dalam Roma 14 ayat 17 sehingga 18 katakan,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, Tuhan tidak sebarang menjanjikan janji berkat bagi kita. Tetapi kita diminta untuk melayani dengan suatu keadaan yang tepat, suatu hati yang tepat, pemikiran yang tepat, bahkan tingkah laku yang tepat di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus, sebelum kita melayani, kita harus siap di dalam hal melayani Tuhan. Tuhan tidak mau kita melayaninya dan menuhankan hal-hal yang lain. Banyak hal yang boleh kita secara tidak sengaja dituhankan, baik itu dari segi masa kita, baik itu dari segi keuangan kita, ataupun apa yang kita kejar di dalam waktu-waktu ini. Saudara yang saya kasihi, kita harus melayani Tuhan dengan hati yang benar, bukan dengan menyenangkan hati orang lain. Hal ini sangat penting supaya kita tidak sombong di dalam melayani Tuhan. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam melayani kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Ingatlah, di dalam kita melayani, motivasi kita adalah untuk melayani Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri ataupun manusia lainnya. Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita melayani, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, selidiki hati kita sebelum kita melayani Tuhan. Karena apa yang dipandang manusia belum tentu dipandang oleh Tuhan, baik dari segi tutur kata kita, dari segi tingkah laku kita, bahkan dari seluruh aspek etika kehidupan kita. Bukan saja juga melalui etika, tetapi melalui hati kita kepada Tuhan, di mana tertujunya pikiran dan hati kita. Itu yang pertama, melayani di dalam gereja. Yang kedua, saudara, mari kita mulai serius di dalam pemuridan. Karena dalam firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 16 sehingga 20 katakan, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam Lukas 14 ayat 26 hingga 27 juga katakan, Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai orang percaya, kita lupa dengan kewajiban kita untuk menggenapi firman Tuhan, keinginan Tuhan akan kita di bumi ini, salah satunya dengan pemuridan. Mintalah kepada Dia untuk kita menyampaikan kata-kata yang penuh berkat, memimpin kita
untuk berkata-kata berkat, dan minta kepada Dia untuk kita berani menyampaikan firman Tuhan, memuridkan orang lain, menceritakan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain, sehingga seseorang itu dapat diselamatkan sebagai ciptaan Tuhan kita sendiri. Firman Tuhan ini bukan mengarah kita untuk membenci saudara kita, membenci keluarga kita, orang tua, dan mengabaikan mereka, bukan. Tetapi maksud firman Tuhan ini adalah fokus supaya kita ini pentingkan Yesus itu di dalam diri kita, karena apabila kita pandang kepada Yesus, maka kehidupan kita di dalam keluarga juga itu tidak ada masalah. Ya, kalau kita benar-benar mengerti tentang menjadi murid Yesus. Karena itu yang lebih penting. Karena apabila kita sudah berjaya dimuridkan di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, maka di dalam apapun yang kita perbuat, kita mendahulukan Yesus Kristus sebagai sumber fokus kita, sehingga apapun yang kita lakukan selepas itu, baik di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan semuanya itu akan dapat kita kendalikan dengan baik. Yang ketiga, saudara, marilah kita mulai serius dalam keluarga kita. Saudara, setiap manusia yang ada di dunia ini ataupun di bumi ini adalah merupakan salah satu di dalam kelompok keluarga, dan setiap dalam keluarga itu ada punya peran sebagai bapa, punya peran sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, dan peran itu akan bertukar mengikut peredaran usia kita, status kita. Ya, mungkin dulu kita sebagai anak, tapi lihat sekarang, apa posisi kamu? Mungkin kamu sebagai ibu, kamu sebagai istri, dan seperti saya, dulu saya adalah sebagai seorang anak, seorang bayi, dan kini peredaran itu bertukar menjadi saya seorang ibu sekarang, karena usia saya. Dalam Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam Ulangan 12 ayat 28 juga katakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Dan Amsal 20 ayat 70 katakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama mulai serius dalam keluarga kita. Tidak kira apapun peran kamu di dalam keluarga kamu waktu ini. Saudara, dengan ayat-ayat firman Tuhan di dalam kekeluargaan ini tadi, baik peran Anda sebagai istri, suami, dan anak, saudara, kita dapat melihat bahwa keluarga yang telah diberkati Allah tidak akan pernah berhenti mendapatkan berkat daripada Allah. Di mana di dalam kekeluargaan ini, keluarga ini setia di dalam mencari perkenanan Allah itu. Di mana kehidupan mereka benar-benar mereka mencari Allah di dalam keluarga mereka, mengutamakan Allah di dalam keluarga mereka. Sebab itu keluarga ini sentiasa mengalami berkat-berkat Allah. Saudara, jika keluarga setia kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Allah juga setia di dalam keluarga mereka. Tapi satu hal yang kita harus lakukan adalah, mari kita sama-sama pastikan keluarga kita ini sentiasa mencari Tuhan di dalam keluarga kita, mencari perkenanan Tuhan di dalam keluarga kita. Saudara, kita dapat melakukan semuanya ini, yaitu mulai dengan diri kita sendiri, bukan dengan ahli keluarga yang lain. Barulah
keluarga kita juga dapat mengikuti teladan apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang kita menginginkan perubahan daripada ibu kita, suami kita, anak kita. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Dalam Amsal tadi juga katakan, kalau kita mencari, Allah berkata bahwa jika kita hidup sesuai kehendak Allah, seluruh keluarga kita, bahkan keturunan kita akan diberkati oleh Allah. Yang terakhir saudara, di dalam tahun ini, mari kita mulai serius dengan memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Di rumah Tuhan, dimanapun kamu melayani di gereja lokal masing-masing, tidak kira dimanapun kamu melayani Tuhan. Saudara, saya mengajak kita bersama, dimanapun kita ditempatkan untuk bekerja, mari kita cari satu tempat persekutuan orang-orang yang percaya, yaitu gereja di mana kita berada melayani sekarang. Mulailah kita sekarang belajar memberi persembahan, belajar memberi perpuluhan. Saudara, Allah melakukan penciptaan manusia ini dengan begitu luar biasa. Dan Allah mahu supaya penduduk di bumi ini berkembang luas, ya, bertumbuh, dan kerajaannya akan terus diperluaskan di bumi ini. Tuhan mau supaya manusia ini menyembah Dia, memuliakan Dia. Nah, oleh karena kerinduan Allah yang seperti itu, Dia memberikan kita akal budi, akal pikiran untuk kita boleh mengelola bumi ini. Maka dengan kita dapat mengelola bumi ini, kita dapat memiliki segala sesuatu. Kita dapat memenuhi keperluan harian kita, supaya kehidupan kita juga baik, tenang di bumi ini. Saudara, kita mendapatkan segala sesuatu yang ada sekarang, itu semua oleh karena belas kasihan Tuhan buat setiap pribadi kita. Maka dengan itu sudah sepatutnya dan selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Nah, dengan kerinduan yang seperti ini, kerinduan untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, gereja kita menjalankan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan sentiasa berikan, sentiasa mengalir dalam kehidupan kita ini. Sebab itu di dalam liturgi ibadah kita adanya waktu untuk kita memberi persembahan. Di dalam persembahan itu kita sudah menyatakan dengan doa bahwa gunakanlah persembahan ini untuk memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Jangan itu hanya menjadi satu ucapan kata doa kita saja, tapi mari kita mulai pada tahun ini, sekali lagi kita mulai serius di dalam hal memberi kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki sekarang ini, itu semua oleh karena belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita. Maka dengan itu kita dituntut untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dengan salah satunya kita memberi persembahan untuk memperluaskan kerajaan Tuhan di bumi ini, yaitu membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara, mulai sekarang marilah kita mulai berpikir dan set kita punya pikiran bahwa tanda kita memberi kepada Tuhan itu bukan untuk menerima berkat 2 kali ganda, dan apabila kita memberi banyak kemudian kita akan mendapat banyak. Tapi mulai sekarang fikirlah apabila kita memberi itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, masih banyak orang yang berpikir bahwa persembahan sekarang mulai dipakai sebagai satu rasuah. Maksud saya katakan rasuah di sini, apabila mereka memberi, mereka akan menerima berlipat kali ganda lagi. Saudara, orang yang selalu memberi adalah sadar bahwa Tuhan sentiasa memberkati kehidupan mereka. Sebab itu orang yang senang memberi itu adalah orang-orang yang benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu sebagai sumber pemberi bagi mereka, sumber penyedia bagi mereka,
di saat apapun keadaan dan kondisi ke depan. Bukan berpikir bahwa apabila kita memberi, Tuhan memberi. Tidak, saudara. Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Dan kita dipanggil untuk memberi ucapan syukur kita itu dengan hati yang benar ketika kita memberi. Ada juga yang membuat persembahan itu sebagai ya formal di dalam gereja, ya orang memberi kita harus memberi, ya, tanpa memikirkan bahwa sebenarnya dalam memberi itu kita sebenarnya menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada juga orang yang memberikan persembahan itu semata-mata untuk mempamerkan kekayaan dia, mempamerkan apa yang dia ada. Saudara yang saya kasihi, hal-hal seperti ini adalah sangat mendukakan Allah di dalam hal memberi. Maka dengan itu saudara, untuk kita memahami firman Tuhan ini, Allah rindu kita benar-benar memahami persembahan melalui beberapa ayat ini, yaitu di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17e mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di sini firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita tentang hal memberi, bahkan itu memberi dalam persembahan ataupun di dalam persepuluhan. Saudara, ayat Alkitab tentang persembahan menyatakan bahwa ketika kita memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Masalahnya yang membuat kita merasa kekurangan itu adalah apabila kita memisahkan ayat Alkitab tentang persembahan dengan ayat Alkitab tentang rezeki. Padahal kedua-duanya saling berhubungan di mata Allah. Kesimpulannya di sini saudara, mulailah detik ini, saat ini, ya, di tahun yang baru ini, marilah kita mulai serius. Kita mulai serius dalam melayani Tuhan di gereja lokal kita. Ya, baik kamu yang ada di sini, kamu akan melayani di gereja lokal kamu ini. Mari kita mulai melayani dengan lebih sungguh, bukan untuk dipamer, untuk dilihat orang, tetapi pastikan sebelum kita melayani Tuhan, tenang sebentar, semak diri kita, dan jangan pernah melayani Tuhan dengan keadaan yang terpaksa, dengan keadaan yang tidak rela. Karena tugas kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Tapi sebelum melayani Tuhan, pikirkan dan semak semua itu. Sekiranya masih ada terselit hal-hal yang tidak berkenan sebelum melayani Tuhan, cepat-cepat semak. Berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan. Tuhan sentiasa ada buat kamu. Yang kedua, mulailah kita serius di dalam hal menjadi murid, bahkan di dalam pemuridan. Karena di dalam Matius, yaitu amanat agung Tuhan, di mana Dia menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah penerus Dia. Ya, ketika Yesus bangkit naik ke surga, Dia memberikan amanat buat semua orang percaya untuk pergilah ke seluruh dunia, beritakan tentang Injilnya, baptis dan muridkan mereka. Kita sebagai murid harus siap sedia belajar menjadi murid, siap dimuridkan. Yang ketiga, marilah kita saat ini mulai serius di dalam keluarga kita. Ambil berat tentang ibadah di dalam keluarga. Mungkin sebelum ini keluarga kita ini jarang berdoa. Bawa keluarga berdoa, beribadah kecil di dalam keluarga kita. Yang suami, jadilah imam buat keluarga masing-masing. Karena
Apabila kita ada satu yang menjadi teladan, ya, firman Tuhan juga katakan bahwa seluruh keturunannya akan diberkati Tuhan. Mari jangan kita ketinggalan di dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, mulailah kita serius di dalam hal memberi dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Jangan kita pernah berpikir bahwa apa yang kita beri itu kita akan mendapat 2 kali, 3 kali, 4, 5 kali lipat. Tapi di dalam kita memberi, ingat itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah memberi kita pekerjaan, kesehatan, kekuatan untuk terus bekerja, dan di sana mengalirnya berkat Tuhan kepada kita. Sebab itu jangan kita pernah lupa, jangan kita pernah lalai di dalam hal memberi dan memberi persepuluhan di dalam bait Allah. Karena tujuannya untuk memperluaskan bumi ini dengan kerajaan Tuhan, membawa orang banyak datang kepada Tuhan. Pelayanan Tuhan juga dapat bergerak sampai ke ujung bumi. Ya, karena sekarang kita menggunakan keuangan untuk melakukan pelayanan. Bukan maksud saya juga di sini kita fokus kepada keuangan, tapi keuangan ini, dengan adanya keuangan ini di bait Tuhan, maka umat Tuhan yang terpilih untuk melayani ke sana dan ke sini memenang banyak jiwa dengan kemudahan yang ada. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sekali lagi memperingatkan kami dengan firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus pada malam hari ini. Tuhan, saya berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kami sama-sama dibangun, dikuatkan, bahkan ditegur ya Tuhan Yesus, akan pentingnya pelayanan Tuhan di muka bumi ini untuk setiap umat yang sudah percaya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, sekiranya kami lalai dalam kehidupan kami sebelum ini, ampuni kami ya Bapa. Biarlah mulai detik ini ya Tuhan Yesus, kami lebih serius di dalam pelayanan kami lebih serius di dalam hal keluarga kami lebih serius di dalam pemuridan ya Tuhan, bahkan lebih serius di dalam kami hal memberi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena semuanya ini ya Tuhan Yesus adalah seperti satu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami lebih baik di tahun ini ya Bapa, melalui cabaran yang ada ya Tuhan Yesus, supaya melalui cabaran-cabaran yang ada ini ya Tuhan Yesus, kami belajar lebih baik lagi ya Tuhan Yesus daripada yang sebelumnya. Kami bukan mau bertanding untuk dilihat manusia, tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kami melalui kehidupan keesokan hari dan seterusnya ya Bapa, pimpin kami dan beri kami hikmat, supaya di dalam banyak perkara yang kami lalui, kami sentiasa berhikmat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa hamba di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita kali ini. Jumpa minggu hadapan. Tuhan memberkati.